Saudara, berapa banyak kita yang merasakan Tuhan itu luar biasa. Saudara, hari-hari ini saya merasakan begitu kuasa Tuhan itu luar biasa. Saya merasakan begitu kuasa Tuhan itu didemonstrasikan dalam setiap kehidupan kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saudara, kita ingat bulan ini, bulan Mei, kita ada di akhir bulan Mei. Bulan Mei adalah bulan yang penuh dengan berkat. Amin. Saudara ingat minggu pertama kita merayakan apa? Anniversary. Yang keberapa saudara? 21. Ada anniversary. Lalu minggu kedua ada apa saudara? Mother's Day. Ada apa lagi saudara? Minggu ketiga kita masuk dalam puasa. Betul? Lalu minggu lalu kita merayakan Pentecost Day, di mana kita menerima kuasa daripada Tuhan. Saudara, waktu Jumat pertama tanggal 15, waktu saya hadir di tempat ini, saya merasakan begitu hadirat Tuhan itu luar biasa. Kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa atas setiap kehidupan kita. Amin. Saudara, saya percaya bulan Mei itu bukan cuma berkat yang biasa buat kita semua, terlebih buat Pastor Billy. Kenapa? Pastor Billy ulang tahun. Tapi luar biasa lagi buat Pastor Sony. Kenapa? Harus menyediakan 2 kado istimewa buat Pastor Billy dan buat Ebi. Saudara, sungguh luar biasa. Pertanyaannya saudara, waktu kita merayakan hari Pentakosta, di mana Tuhan mencurahkan kuasa-Nya, kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan buat setiap kita, dan kita sudah menerimanya. Pertanyaannya, what next-nya? Apa selanjutnya? Apakah kita cuma menerima kuasa daripada Tuhan, lalu kita simpen itu buat diri kita sendiri? Saudara, kalau kita lihat, saya mau berbicara hari ini gambar apa saudara? Pohon. Itu gambar buah apa ya? Apel. Ya, apel. Saudara, hari ini saya mau ajak kita semua belajar mengenai pertumbuhan daripada pohon ini. Ini akan bicara mengenai, pertama itu adalah mengenai tumbuhannya. Mereka dari kecil, dari bibit itu bertumbuh. Lalu yang kedua, waktu pohon ini bertumbuh, ada akarnya saudara, yang membuat pohon itu semakin kuat. Lalu yang ketiga, ini bicara mengenai buah. Untuk itu hari ini saudara, saya beri judul khotbah saya, From Growth to Fruitfulness. Jadi dari pertumbuhan itu menjadi berbuah. Saya suka memakai kata fruitfulness, artinya adalah setiap kita, pasti kita sudah diberikan kuasa dan kita sudah berbuah. Amin. Kita sudah fruitful, kita sudah berbuah. Tetapi apakah buah yang kita hasilkan itu sudah memuliakan nama Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Apakah kita cuma menerima berkat itu lalu kita simpan? Sudahkah kita membagikan berkat itu kepada orang lain? Saudara, saya ajak kita semua baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Saudara, ada 3 kata di situ. Yang pertama adalah kata Bapa-Ku dipermuliakan, yang kedua adalah berbuah banyak, dan yang ketiga adalah murid-murid-Ku. Saudara, kata kuncinya itu adalah di kata jika kamu berbuah banyak. Waktu kita berbuah banyak, maka nama Bapa itu akan dipermuliakan. Amin. Lalu yang kedua dikatakan, waktu kita berbuah banyak, maka kita disebut sebagai apa? Sebagai murid-muridnya Tuhan. Saudara, balik di dalam Kisah Rasul, waktu kenaikan Tuhan Yesus, waktu murid-murid sedang berkumpul melihat bagaimana Tuhan Yesus itu diangkat, dia naik ke surga. Lalu waktu murid-murid melihat seperti itu, lalu tiba-tiba ada 2 malaikat berpakaian putih berdiri di tengah-tengah murid-murid itu. Lalu 2 malaikat itu katakan, "Hai orang Galilea, apa yang kau lihat?" Yesus yang diangkat, saya pakai bahasa saya biar lebih gampang. Yesus yang terangkat ke surga hari ini, itu engkau akan saksikan
dengan cara yang sama. Saudara, artinya setiap kita yang menjadi murid-murid Kristus itu akan menyaksikan bukan cuma waktu Tuhan Yesus naik ke surga, tetapi waktu Tuhan Yesus itu datang menjemput setiap kita, kita menyaksikan Yesus itu datang untuk menjemput setiap kita. Yang mengerti katakan amin. Jadi setiap kita yang menjadi murid Yesus, menjadi murid Kristus, itu akan dijemput oleh Tuhan bersama-sama. Amin. Berapa banyak kita semua di tempat ini, kita percaya, kita mengerti bahwa kita adalah murid Kristus. Saudara, saya mau kasih satu lagi ayat di dalam Matius 13, ayatnya yang keempat sampai yang ke-8. Ayat yang keempat dikatakan, pada waktu ia menabur, jadi ini adalah perumpamaan tentang seorang penabur, saudara. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Pinggir jalan itu artinya, saudara, jalannya itu tidak ada tanahnya, jalan itu penuh dengan batu. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Jadi yang pertama, saudara, benih waktu seorang penabur itu menebarkan benih, menaburkan benih, yang pertama adalah benih itu jatuh di pinggir jalan. Jatuh di pinggir jalan, lalu dikatakan burung memakannya sampai habis. Lalu yang kedua dikatakan tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Saudara, ini adalah dua perumpamaan dalam ayat yang keempat sampai yang keenam. Lalu saya lanjutkan di ayat yang ketujuh. Sebagian lagi jatuh di tengah semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, sebuah pohon itu akan menghasilkan buah jika pohon itu tumbuh dan berakar. Amin. Saudara, di sini ada yang pernah menanam buah atau menanam tanaman. Waktu kita taruh benih itu, kita sirami, benih itu tumbuh nggak? Tumbuh, betul? Kenapa bisa tumbuh? Karena ada tanahnya. Karena ada tanahnya. Seringkali kita merasakan, oh saya sudah ke gereja, saya sudah bertumbuh, saya sudah berakar di dalam Tuhan. Saudara, mari, sebetulnya saya mau siapkan ada kuis, ada beberapa pertanyaan, ya, tapi nggak jadi. Jadi kita lihat aja ada beberapa ciri orang yang bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Saudara perhatikan ini dan saudara nggak usah angkat tangan, nggak usah jawab ya, jawab dalam hati aja gitu. Yang pertama, apakah kita sudah memiliki hubungan yang intimasi dengan Tuhan? Saudara jawab. Yang kedua, yang pertama artinya gini, saudara, memiliki intimasi atau hubungan yang intim dengan Tuhan itu sama seperti waktu kita pacaran lagi. Waktu Bapak Ibu sedang membangun relationship ya, sedang pacaran. Ya. Intimasi itu apa sih? Hubungan yang intim itu apa sih? Setiap hari itu maunya telepon, setiap hari itu maunya ketemu, betul? Betul enggak? Ngaku, ya. Sisi begitu ke saya. Enggak ya, saya yang selalu begitu, ya. Ntar saya takut tidur di luar, saudara. Hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi hubungan itu perlu dibangun, saudara. Relationship itu perlu dibangun. Kalau kita bagaimana kita bisa mengenal Tuhan tanpa kita membangun hubungan yang baik dengan Tuhan? Saudara, bagaimana saudara bisa tahu dengan gembala di tempat ini, Pastor Billy, Pastor Sony, saudara bisa kenal dengan baik kalau saudara tidak mempunyai hubungan. Kalau saudara tidak membangun hubungan,
tidak sering ngobrol, tidak sering berbicara, ya. Bagaimana kita bisa mengetahui? Lalu yang kedua, saudara, apakah kita tetap setia kepada Tuhan saat kita menghadapi masalah? Lagu tadi katakan apa? Walau gunung tidak berpindah, kita tetap percaya. Amin. Jawaban yang kedua apa, saudara? Yang ketiga, tetap beriman meskipun doa belum dijawab oleh Tuhan. Kita mungkin berdoa, kita banyak, kita meminta kepada Tuhan. Tapi rasanya, Tuhan mana kok belum dijawab. Mungkin kita seringkali kesal, saudara. Kita seringkali capek. Kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, sebetulnya Tuhan itu ada atau enggak? Yang keempat, kehidupan kita itu sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara sudah menjadi berkat belum bagi banyak orang? Kita semua diberkati, betul? Berapa banyak yang sudah menikmati berkatnya Tuhan? Berapa banyak? Berapa banyak kita yang sudah diberkati oleh Tuhan? Sudahkah kita menjadi berkat bagi banyak orang? Sudahkah kita membagikan berkat itu kepada Tuhan? Saudara, berkat bukan bicara mengenai materi, bicara mengenai uang, atau bicara mengenai apapun, saudara. Waktu saudara punya waktu, saudara menolong, saudara membantu sesama kita, itu adalah kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Yang keempat, saudara. Yang kelima, apakah hidup kita sudah semakin mengasihi, mudah mengampuni, rendah hati, dan sabar? Oh, ya sudah sih gitu. Saudara, bukan kita yang menilai. Saudara tanya pasangan saudara, sayang, apakah saya sudah lebih sabar dari bulan lalu, dari tahun lalu? Tuh kan udah mulai ada yang nanya. Saya jadi lupa. Saudara, jadi kita jawab pertanyaan-pertanyaan ini, ya. Kalau jawabannya nomor 1, ya sudah, nomor 2, sudah. Berarti saudara sudah bertumbuh dan berakar dalam Tuhan. Tapi kalau saudara jawab, ya sudah sih gitu kan, berarti masih ragu-ragu, ya, masih belum, ya. Masih belum. Oh, ini belum. Berarti kita mesti belajar bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan berakar di dalam Tuhan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Berapa banyak kita yang mau belajar, saudara. Saya mau belajar supaya saya bisa bertumbuh di dalam Tuhan, supaya saya mempunyai akar yang kuat di dalam Tuhan, sehingga pada waktu saya mengalami masalah, pada waktu saya menghadapi masalah-masalah yang di depan, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Dan saya menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Siapa yang mau, saudara? Siapa yang mau? Ayo kita belajar sama-sama, saudara. Yang pertama, bicara mengenai pertumbuhan, sesuai judulnya, from growth, dari pertumbuhan menjadi buah, ya, menjadi berbuah. Pertumbuhan adalah satu proses untuk kita menjadi semakin besar. Saudara, kalau saudara perhatikan pohon bambu, ya, kita nggak ada pohon bambu ya. Waktu Christmas ada kayaknya. Pohon bambu, saudara. Ada yang pernah tahu bagaimana pohon bambu itu bisa bertumbuh, bisa berkembang? Saudara, waktu saya mendengar, waktu saya pelajari mengenai pohon bambu, ternyata pohon bambu itu waktu dia ditanam, selama 5 tahun, tumbuhnya itu cuma kecil, saudara. Itu bukan menandakan bahwa pohon bambu itu tidak bertumbuh, tetapi dalam 5 tahun pertama, data menunjukkan untuk pohon bambu, 5 tahun pertama, dia akan memperkuat akarnya dulu, saudara. Jadi dia akan memperkuat akarnya. Setelah itu, baru dia mulai pertumbuhannya ke atas. Saudara, pertumbuhan adalah satu proses. Kalau kita mau menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan, maka kita harus mengalami proses ini. Kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, pertumbuhan untuk menjadikan kita menjadi sehat dan kuat.
Saudara, berapa banyak kita di sini yang punya anak? Waktu anak kita kecil baru lahir, saudara kasih makan apa? Susu. Waktu anak saudara 3 tahun, dikasih apa? Susu lagi? Enggak. Kalau kasih susu terus, kapan dia bisa berdirinya, kapan kuatnya? Betul? Ya. Jadi waktu anak itu mulai bertumbuh, kita kasihkan makanan-makanan yang lebih keras buat setiap mereka. Supaya apa? Pertumbuhannya itu semakin anak kita menjadi sehat dan menjadi kuat. Ya. Lalu pertumbuhan itu adalah satu proses untuk kita menjadi lebih baik. Waktu kita menghadapi masalah, waktu kita menghadapi satu masalah di depan kita, waktu kita melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita, maka kita belajar dan belajar itu kita membuat iman kita semakin bertumbuh, menjadikan kita semakin hari menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat, lebih intim kepada Tuhan. Lalu proses yang berikutnya adalah supaya pertumbuhan itu menjadikan kita untuk berbuah, saudara. Supaya bertumbuh, kita harus menjadi tanah yang baik. Di dalam Matius 13 ayat 8, tadi kita sudah baca. Sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Saudara, jadi yang pertama, supaya kita menghasilkan buah, kita harus bertumbuh. Dan supaya bertumbuh, hidup kita, hati kita, itu harus menjadi tanah yang baik, menjadi tanah yang subur. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan, waktu benih itu ditabur dan jatuh di tanah yang berbatu-batu. Saudara, itu adalah satu perumpamaan. Kalau hati kita masih menyimpan, ada batu-batu kecil, ada sakit hati, ada iri hati, ada kebencian. Lalu pada saat benih firman itu jatuh, ditaburkan di hati kita dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan katakan apa? Itu tidak akan bertahan lama. Waktu matahari terbit, benih itu akan kering, karena dia tidak bisa berakar. Untuk itu saudara, kita harus mempunyai hati yang bersih. Saya percaya, supaya hati kita, bagaimana kita bisa menjaga hati kita, supaya kita tetap mempunyai hati yang baik, yang subur, menjadi tanah yang subur di hadapan Tuhan. Saudara, saya belajar setiap kali waktu saya menghadapi masalah, setiap pagi saya bangun, yang saya lakukan apa? Saya menjaga hati saya minta kepada Tuhan. Waktu saya minta kepada Tuhan, melalui doa, melalui pujian, menyembahan kepada Tuhan. Dan saat itu, Tuhan memulihkan hati saya, Tuhan membersihkan hati saya, sehingga hati saya menjadi hati yang subur, menjadi tanah yang subur. Izinkan Tuhan untuk merestorasi hati kita, supaya hidup kita itu menjadi tanah yang baik dan subur. Sehingga pada saat benih firman Tuhan itu ditaburkan, akan menghasilkan buah. Yang kedua, saudara, supaya bertumbuh, kita itu tidak bisa sendirian. Saudara ingat di 1 Korintus 3 ayat 6 dikatakan apa? Aku menanam, artinya Paulus waktu itu berbicara. Aku menanam, Apolos yang menyirami, dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Saudara, waktu kita punya anak, kita memberikan dia makan, artinya kita memberikan dia makan, dan siapa yang membuat pertumbuhan? Tuhan membuat pertumbuhan buat anak kita. Amin. Saudara, begitu juga setiap kita. Kalau kita mau bertumbuh di dalam Tuhan, maka waktu kita mendengarkan firman Tuhan, waktu kita menangkap firman Tuhan, kita isi kehidupan kita dengan firman-firman Tuhan. Kita bangun keintiman dengan Tuhan, dan hidup kita semakin hari akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena apa? Waktu kita semakin intim dengan Tuhan, pertumbuhan itu, iman itu semakin kuat dalam kehidupan kita. Amin. Spiritual growth atau pertumbuhan rohani bukan hanya bertambah pengetahuan tentang Tuhan, tetapi juga bertambah dalam iman, karakter, kasih, ketaatan, dan menghasilkan buah roh.
Saudara, saya mau tanya nih. Supaya kita bisa bertumbuh kan kita tidak bisa sendiri. Perlu bantuan orang lain, betul? Saya mau tanya, kalau misalnya karakter kita, kita orangnya mudah marah, mudah tersinggung. Terus gimana nih supaya kita bisa bertumbuh? Supaya keegoisan kita, iri hati kita semakin berkurang. Apakah kita bisa sendiri? Pasti butuh orang lain, betul? Untuk itu saudara, kalau ada orang lain misalnya yang menyinggung kita, membuat kita tersinggung saudara, firman Tuhan katakan apa? Amsal 27 ayat yang ke-17 dikatakan besi menajamkan besi, tapi orang menajamkan sesamanya. Jadi supaya supaya kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan, kita butuh orang lain untuk menajamkan kita menjadi semakin baik, keegoisan kita semakin dikurangi, iri hati kita semakin dikurangi. Amin. Amin, saudara. Jadi waktu kita berhubungan dengan sesama kita, lalu kita merasa tersinggung, saudara marah enggak? Nggak boleh ya. Karena apa? Karena itu adalah proses supaya kita bisa bertumbuh. Amin. Berikutnya saudara. Supaya bertumbuh kita perlu komunitas yang sehat. Ibrani 10 ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saudara, komunitas yang sehat itu adalah komunitas di mana kita berkumpul bersama-sama dan mereka adalah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong. Saling mendorong loh saudara, bukan saling menjoroki ya, bukan ya. Saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati. Dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudara, saya tidak sedang promosi mengenai court, tapi saya mengalami kalau hari ini saya dan Sisi bisa ada melayani bersama-sama di tempat ini. Itu awal mula kita dimulai dari cell group. Dulu namanya family altar, saudara. Kami belajar bagaimana caranya berdoa. Kami belajar bagaimana caranya memimpin pujian. Saya belajar bagaimana caranya sharing firman Tuhan. Saudara, alangkah bahagianya kalau misalnya saya ketemu dengan seorang gembala, lalu saya bertobat, lalu gembala saya mendoakan, oke, kamu mulai besok berkhotbah gitu. Terus tiba-tiba, wah, saya bisa berkhotbah gitu. Ya. Tapi kita perlu proses, saudara. Kita perlu proses untuk itu. Ya. Jadi court, di mana di dalam court kita adalah saling menopang, saling mendukung. Saudara, saya diberkati dengan satu ayat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-11, saudara. Dikatakan, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Di dalam bahasa Inggrisnya saya lebih suka dikatakan encourage dan comfort one another. Artinya apa? Kita saling membangun dan kita saling apa? Apa comfort? Menghibur, ya, menenangkan. Jadi kalau misalnya ada saudara kita yang kesusahan atau apa, kita datang, kita peluk dia, kita berikan kasih Tuhan, kita share kasih Tuhan kepada mereka. Ya, lalu dikatakan build up one another, itu artinya kita membangun. Seperti waktu kita membangun, misalnya kita mempersiapkan satu building. Setiap kali kita mulai dari dasar, lalu mulai lantai 1, lantai 2, lantai 3, sehingga akhirnya building itu jadi dan semakin tinggi. Saudara, itulah goal daripada court. Kita masuk dalam satu kelompok sel yang kecil, yang tidak besar, dan kita saling mensupport satu dengan yang lain. Kita saling bergandengan tangan. Saudara, kalau di tempat ini kita kebanyakan seperti ini, kebanyakan orang, itu rasanya susah, saudara. Tapi waktu kita berkumpul bersama-sama dalam wadah yang kecil, mungkin cuma 2 keluarga atau 5 orang, saudara, kita berkumpul bersama-sama, kita sharing bersama-sama, saudara, maka kehidupan kerohanian kita semakin bertumbuh dan semakin kuat.
Saudara, bulan Mei, saya percaya ini bukan satu kebetulan. Kalau hari ini Pastor Billy, Pastor Sony mempercayakan saya untuk membawakan firman Tuhan, saya mau mengajak setiap kita, saudara. Bulan ini adalah anniversary-nya BCC yang ke-21 tahun. Saudara, saya mau melihat anniversary yang tahun depan, kita semua sudah bertumbuh dalam Tuhan, amin. Bagaimana caranya, saudara? Bagaimana caranya? Saudara, di dalam Alkitab, perjanjian lama, perjanjian baru itu ada 1189 pasal, bukan pasal. Iya, pasal, saudara, pasal ya. 1189 pasal. Saudara, kalau kita mau bertumbuh bersama-sama, saudara mau enggak? Kita sama-sama kita baca 2 pasal pagi hari dan 2 pasal malam hari, saudara. Dan tahun depan, saya percaya 10 bulan itu selesai, saudara. 10 bulan selesai. Dan tahun depan, waktu anniversary yang ke-22, kita celebrate sama-sama. Mau? Lemes. Berapa banyak kita mau diberkati? Tuh, kalau berkat kenceng. Ya. Saudara, saya ajak kita semua. Mau kita baca? Saudara bacanya gini, ya. Saudara baca pagi 2 pasal, mau perjanjian lama, perjanjian baru terserah, ya. Malam 2 pasal. Saudara berdoa minta hikmat daripada Tuhan supaya Tuhan bukakan dan memberikan pengertian apa yang saudara baca. Tapi kalau saudara nggak mengerti juga, saudara catat. Waktu kita ada court, ya. Saudara bahas di situ, saudara tanya. Atau hari Minggu, waktu kita ibadah. Di sini ada hamba-hamba Tuhan, ada Pastor Billy, ada Pastor Sony, ada yang lainnya. Ya. Bisa tanya, oh saya nggak mengerti Pastor, ini maksudnya apa sih firman Tuhan seperti ini? Sehingga apa, saudara? Waktu kita membaca firman Tuhan, kita mengerti, kerohanian kita akan semakin lama semakin bertumbuh. Satu pohon, selama akarnya masih menempel pada tanah dan disirami dan diberikan pupuk dengan rutin, maka tanaman itu pasti akan tumbuh dengan baik dan subur, saudara. Begitu juga setiap hati kita. Pastikan hati kita itu menjadi tanah yang baik. Ada orang-orang di sekeliling kita yang membantu untuk mengairinya dan memberi pupuk. Sehingga kita akan melihat pertumbuhan rohani kita semakin hari semakin dalam kepada Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, kita harus berakar. Selain kita bertumbuh, yang kedua, kita harus mempunyai akar yang dalam, akar yang kuat. Saudara lihat seperti ini, pohon yang paling kiri, waktu dia mulai bertumbuh, akarnya belum semakin kuat. Tapi waktu pohon itu mulai disirami terus secara rutin, mulai dikasih pupuk secara rutin, perlahan-lahan akar itu akan semakin banyak dan akan semakin kuat. Dan akhirnya berbuah. Saudara, ada yang pernah lihat pohon ini? Saya diberkati dengan saudara-saudara yang baru kembali, baru pulang dari Karmel. Ya. Untung saya nggak ikut. Saya waktu itu kami diajak, tapi saya bilang, aduh saya nggak bisa gitu karena ada janji. Tapi karena itu saya diberkati dengan cerita ini. Tiba-tiba saya ingat, oh ada satu pohon di Pebble Beach. Ya. Pohon itu namanya The Lone Cypress. Ya. Pohon itu, jadi waktu benih itu ada, ya. Pohon ini tidak tumbuh di atas tanah yang subur, saudara. Ya. Tapi benih ini itu jatuh di atas tanah yang berbatu-batu, saudara. Di atas batu karang. Tapi sampai hari ini, kurang lebih usia daripada tanah itu sudah hampir 300 tahun, saudara. Dan pohon itu masih tetap berdiri. Walaupun diterjang badai, walaupun ada cuaca baik dan buruk, pohon itu tetap berdiri, saudara, tetap kuat. Lalu waktu saya baca, kenapa pohon ini bisa tetap kuat?
Karena waktu benih itu masuk, jatuh ke atas batu-batu itu, dia akarnya itu langsung mencari sumber daripada nutrisi, saudara. Nah, nutrisi dalam kehidupan kita itu adalah firman Tuhan. Makanan supaya kita bisa bertumbuh itu adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, karena akarnya semakin masuk, semakin dalam, dia mencari di mana sumber air dan sumber nutrisi ini. Waktu dia dapatkan, sehingga akar ini bisa memberikan makanan kepada pohon itu, dan pohon itu bisa bertumbuh sampai hari ini, saudara. Lalu manusia nih, saudara, manusia ya. Saya berpikir, firman Tuhan katakan, waktu perumpamaan seorang penabur, menabur benih di atas tanah yang berbatu-batu, kok nggak bisa? Kok nggak hidup? Saudara, bedanya. Pohon ini, waktu benih itu jatuh ke tanah yang berbatu-batu, benih itu langsung tumbuh dan dia akarnya itu akarnya itu semakin bertumbuh, saudara. Akarnya itu semakin dalam sehingga pohon ini semakin kuat. Sehingga pohon ini tidak mudah untuk dirubuhkan. Ada satu cerita waktu itu di Indonesia, saudara, saya ingat sekali. Ada satu tanah yang besar, terus ada satu pohon yang besar sekali di situ, saudara. Waktu tanah itu mau dijadikan satu bangunan, banyak orang berusaha untuk membongkar pohon itu, saudara. Tapi pohon itu nggak bisa berhasil, saudara. Sampai dipakai ada alat-alat berat itu dikirim, lalu dia coba untuk diangkat, untuk diapain, untuk dipotong, ya. Nggak bisa, saudara. Itu butuh waktu berbulan-bulan, saudara. Karena apa? Karena akarnya itu udah semakin menjalar kemana-mana. Saudara, kalau kita bisa mempunyai akar yang kuat di dalam Tuhan, maka kita juga tidak akan mudah digoyahkan. Amin. Kita bertumbuh besar, berakar kuat dan dalam supaya kita bertumbuh besar. Akar yang menyerap air dan nutrisi. Saudara, akar pohonan itu yang menyerap air dan nutrisi, yang membuat pertumbuhan buat pohon itu. Nah, dalam kehidupan kita juga harus belajar dan mengenal dengan benar akan Kristus dan firman Tuhan, akan memberikan pertumbuhan rohani. Saudara, seringkali saya mendengar begini, saudara. Saya sungguh sedih sekali kalau saya bercerita mengenai Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan kehidupan saya, bagaimana saya bertobat, ya, bagaimana saya mengalami pertobatan, saya mengalami lahir baru di hadapan Tuhan, dan bagaimana Tuhan mengubah hidup saya. Lalu ada orang-orang yang bilang seperti ini, kenapa saya mesti ke gereja? Kan waktu saya berbuat baik aja itu sudah cukup. Saudara, saya mau kasih satu hal, bahwa keselamatan itu tidak diperoleh karena kita hanya berbuat baik. Tetapi keselamatan itu kita peroleh karena kasih Allah melalui iman kita kepada Kristus. Amin. Jadi keselamatan itu bukan karena kita berbuat baik, lalu kita akan memperoleh keselamatan. Tetapi keselamatan itu karena iman percaya kita karena kepada Kristus. Bahwa Dia yang sudah turun ke dunia, menebus setiap dosa-dosa kita. Kita yang berdosa, kita dikuduskan. Sehingga kita dimuliakan dan kita menerima keselamatan itu. Amin. Lalu yang kedua, saudara, berakar kuat dan dalam supaya kita tetap bertahan berdiri saat badai datang. Seperti pohon. Waktu pohon Lone Cypress itu punya akar yang kuat, waktu ada weather yang baik, dia panas, kena hujan, kena badai, dia tetap bisa bertahan. Mungkin saudara ada yang tanya, kok pohon itu sudah bertumbuh, sudah berakar tapi tidak berbuah? Kenapa, saudara? Karena pohon cemara tidak ada buahnya. Ya, jadi pohon cemara itu tidak ada buahnya, makanya dia tidak berbuah. Tapi itu adalah satu gambaran bagaimana pohon itu bisa bertumbuh, berakar, kuat, dan tidak mudah untuk dirubuhkan. Lalu yang berikutnya, berakar kuat dan dalam supaya kita memiliki pertumbuhan yang sehat dan buah yang baik. Saudara, waktu akar kita kuat,
akar kita bisa menyerap satu nutrisi, satu air yang cukup untuk kita, maka kita akan mengalami satu pertumbuhan yang baik, yang sehat. Begitu juga dengan pohon. Waktu akar itu masuk dan dia menyerap sumber air dan sumber nutrisi, maka itu akan memberikan pertumbuhan yang baik buat pohon dan menghasilkan buah yang baik. Amin. Saudara, contoh ya, saya kasih contoh. Kalau saudara punya pohon tomat, pohon apel deh yang tadi, ya. Kalau saudara punya pohon apel, punya benih pohon apel, saudara taburkan benih pohon apel, lalu saudara sirami. Cuma disirami aja nih saudara, bertumbuh nggak? Tumbuh kan? Subur nggak? Mungkin subur, karena tanahnya baik. Tapi waktu dia bertumbuh dan dia mulai menghasilkan buah, apakah buahnya manis? Bisa iya, bisa enggak. Betul? Bisa iya, bisa enggak. Karena apa? Tergantung daripada benihnya, yang pertama. Kedua, tergantung daripada pupuknya. Saudara, kita yang ada di tempat ini, kita adalah benih ilahi. Betul? Kehidupan kita itu bukan karena terjadi atas dunia ini, tetapi kita memiliki satu DNA, yaitu DNA-nya Yesus. Amin. Sehingga hidup kita itu adalah hidup yang berbeda. Karena benih kita, benih yang ada dalam kita, DNA kita, itu adalah benihnya Yesus. Amin. Jadi harusnya hidup kita juga berubah. Hidup kita juga berbeda dengan orang-orang yang lain. Di dalam Kolose pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, firman Tuhan katakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, di dalam Amplified Bible, di sini dijelaskan ada, therefore as you have received Christ Jesus the Lord, walk in Him. Ada di situ, ada dalam kurung dikatakan apa? Union with. Union with itu artinya apa? Kita punya satu pengenalan yang benar, kita punya satu hubungan yang intim dengan Tuhan, yang sehingga kita bisa mengatakan bahwa hidup kita ada di dalam Dia dan Dia ada dalam kehidupan kita. Amin. Itu adalah waktu kita berjalan dengan Tuhan. Kita harus tahu bahwa waktu kita berjalan dengan Tuhan itu artinya kita ada dalam Dia dan Dia ada dalam hidup kita. Supaya berakar. Tadi kita sudah belajar bagaimana apa yang dimaksud dengan pertumbuhan. Pertumbuhan adalah satu proses, betul? Menjadikan kita semakin hari semakin besar, semakin dewasa, semakin kuat, dan menjadi berbuah. Lalu supaya kita berakar, saudara, kita harus memiliki disiplin doa. Karena doa itu membangun intimasi, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa doa, saudara, kita tidak akan mengenal Tuhan dengan baik. Tanpa doa, kita tidak bisa mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang dalam dengan Tuhan. Kita juga harus membaca firman Tuhan secara teratur. Untuk itu, saudara, jangan lupa, saya ajak kita semua di tempat ini baca Alkitab 2 pasal pagi hari dan 2 pasal malam hari. Amin. Amin. Saudara setuju? Saudara mau kita bertumbuh dan berakar dalam Tuhan? Ayo kita lakukan sama-sama. Tahun depan kita akan melihat. Kita akan refleks. Kita akan melihat bagaimana kehidupan kita tahun lalu dan bagaimana kehidupan kita tahun ini. Saya percaya, saudara, waktu hidup kita ini sebagai pohon, kita disirami oleh firman Tuhan setiap hari, saudara. Maka kehidupan kita akan menjadi semakin kuat, semakin berakar dalam Tuhan. Dan kita akan melihat perbedaannya. Amin. Yang berikutnya kita harus berjalan bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan
Lagu terakhir dikatakan, I trust in God. I trust in God. Sebelumnya dikatakan, walau gunung tidak berpindah. Artinya saudara, waktu kita menghadapi masalah, waktu kita berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan memindahkan gunung itu, tetapi gunung itu tidak atau belum juga berpindah. Tetapi kita tetap percaya kepada Tuhan. Kita berjalan bersama Tuhan, itu artinya apapun yang terjadi di hadapan kita, apapun yang kita alami hari-hari ini, kita tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, kalau saya mau saksikan banyak sekali saudara, bagaimana Tuhan itu, kasih Tuhan itu luar biasa atas kehidupan saya, atas kehidupan Sisi, atas kehidupan keluarga. Dia tidak pernah meninggalkan. Setiap langkah kita pasti ada dalam lindungan Tuhan. Amin. Saudara, beberapa minggu yang lalu, waktu itu saya sedang bawa mobil apa itu? Cargo van, ya, yang lumayan besar, saudara. Cargo van. Saya lagi jalan kencang, tiba-tiba ban belakang saya pecah, saudara. Pecah. Lalu saya kaget, ini bunyi apa gitu. Saya masih nggak tahu, saudara. Lalu tiba-tiba mobil itu saya nggak bisa jalanin lagi dan saya harus menepi. Itu lagi di freeway, saudara. Saya dari mana itu? Dari Santa Rosa atau dari Sonoma mau menuju ke Stockton. Kalau nggak salah itu ya. Jadi waktu saya drive itu dalam kecepatan yang lumayan tinggi ya, karena lagi di freeway. Saya percaya itu kurang lebih sekitar 70 atau 75, saudara. Tiba-tiba ban itu pecah. Waktu saya turun dari mobil, saya kaget, saudara. Saya ngelihat ban itu itu udah terbelah ya, antara lapisan atasnya sama lapisan bawahnya. Jadi yang kelihatan tuh tinggal peleknya aja gitu. Tapi saya mengucap syukur karena ada perlindungan Tuhan saat itu, saudara. Kalau tidak ada perlindungan Tuhan, saya tidak tahu. Mungkin kita bisa katakan, oh ban belakang masih aman. Tapi saudara, itu adalah di freeway. Saya percaya karena perlindungan Tuhan. Tuhan menjaga dan melindungi. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Apapun keadaan Bapak hari-hari ini, keadaan Ibu hari-hari ini, keadaan saudara, percaya, Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Amin. Saudara, supaya berakar, maka kita perlu ketaatan. Dan mengucap syukur Tuhan. Mengucap syukur, karena di firman-Nya dikatakan, and overflowing in it with gratitude. Jadi artinya kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan, baik ataupun kurang baik keadaannya. Tetapi pada at the end, saudara, saya percaya Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Amin. Mungkin saudara pernah mengalami waktu Tuhan bilang jangan, tetapi rasanya jangan lakukan itu, tapi rasanya Tuhan masa iya sih, masa jangan sih. Tapi at the end saudara bisa berkata, iya benar Tuhan, coba kalau saya lakukan itu. Tapi karena Tuhan bilang jangan, dan saya mau taat, saya diluputkan dari kerugian, dari musibah, dari apapun itu saudara. Yang ketiga saudara, berbuah. Untuk berbuah, itu adalah tujuan daripada Tuhan atas setiap kehidupan kita. Tuhan memanggil kita tidak hanya supaya kita bertumbuh, tetapi Tuhan mau kita juga kita berbuah. Amin. Saudara perhatikan gambar ini. Di situ ada tulisan eklesia, itu artinya bagaimana Tuhan sudah menarik kita keluar dari kegelapan, dari segala dosa-dosa kita, dari kegelapan Tuhan bawa kita ke tempat yang terang, kepada terangnya Tuhan. Yang pertama.
Lalu yang kedua adalah apa? Waktu Tuhan membawa kita keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan, dan Tuhan mempunyai rencana supaya kita apa? Kita berbuah. Kita menghasilkan buah, yaitu buah-buah pertobatan. Lalu berikutnya adalah waktu kita berbuah, saudara perhatikan, buah dalam setiap pohon itu tidak dimakan oleh pohonnya sendiri, betul? Buah itu bisa dirasakan asam, bisa dirasakan manis, bisa dirasakan pahit. Karena apa? Karena ada orang yang mencobanya, karena ada orang yang menikmatinya. Betul? Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita beranggapan, oh saya sudah berbuah, saya sudah lebih sabar, saya sudah lebih mengasihi. Saya tidak mudah untuk membenci orang, saya lebih mudah mengampuni saat-saat ini. Saudara tanya, saudara cek. Karena buah itu bukan kita yang merasakan. Buah itu dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara, waktu kita berbuah dan buah itu dinikmati, orang lain disukakan, nama Tuhan dimuliakan. Sehingga hidup kita diberkati oleh Tuhan dan kita sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Jadi eklesia, Tuhan sudah mengangkat kita keluar dari gelap kepada terangnya Tuhan. Kita berbuah, karena ini adalah tujuannya Tuhan. Dan buah itu dihasilkan oleh orang. Artinya kita diberkati untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya berbuah, saudara, firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua, kita mau dibersihkan oleh Tuhan. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, saya percaya setiap orang Kristen, setiap kita di tempat ini, pasti kita sudah menghasilkan buah. Amin. Waktu istri atau waktu ibu itu memasak di rumah, masakannya itu dinikmati oleh keluarganya, oleh suaminya, oleh anaknya. Dan waktu mereka menikmati, mereka bisa bilang, oh makanannya enak banget, makanannya enak sekali. Kita sudah menjadi berkat. Kita membuatkan mereka makanan, mereka menikmatinya. Kenceng juga ya. Saudara, jadi kita harus mau, hati kita, hidup kita harus mau dibersihkan oleh Tuhan. Saudara ingat, bulan lalu tema kita bicara mengenai apa? Mengenai pemurnian. Setiap hari kita dimurnikan oleh Tuhan. Saudara, pemurnian itu bukan cuma waktu kita datang ke gereja. Pemurnian itu datang setiap hari kepada kita. Amin. Waktu saudara membawa mobil, tiba-tiba ada mobil dari sebelah kanan atau sebelah kiri, tiba-tiba pindah lane dan menyalip ke depan kita. Lalu apa yang saudara lakukan? Saudara marah-marah? Atau saudara main kejar lagi gitu kan? Lalu salip-salipan? Ada yang ketawa. Ada yang pernah ya? Waktu kita ada di rumah, waktu kita sedang bersama dengan pasangan kita, lalu ada satu kata yang mungkin itu menyinggung perasaan kita, bagaimana sikap kita? Itu adalah satu proses, saudara, satu proses. Jadi proses itu akan datang setiap hari dimanapun kita berada, jadi kita harus selalu siap. Kalau kita mau berakar, kalau kita mau bertumbuh, kita mau berbuah, maka hati kita itu harus diproses. Harus dibersihkan, saudara, harus terus dibersihkan. Yang kedua, saudara, supaya berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan artinya kita berjalan bersama Tuhan, kita mengenal Tuhan, kita mengenal akan firman-firman-Nya. Karena firman itu adalah dasar daripada kehidupan kita.
Di dalam Yohanes 15:4 pasal 15 ayat yang keempat kelima dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini perumpamaan yang Tuhan Yesus kasih, yang Tuhan berikan buat setiap kita, bahwa dia adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Saudara tidak pernah melihat kan, ada satu pohon, rantingnya tumbuh sendiri, pohonnya tumbuh sendiri? Gak pernah kan? Ranting itu akan bertumbuh, ranting itu akan menghasilkan buahnya kalau ranting itu menempel pada pokok pohonnya, betul? Begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menghasilkan buah, dan buahnya itu adalah banyak, buahnya itu adalah buah yang sehat, buah yang baik, buah yang manis, saudara, maka kita harus hidup melekat kepada Tuhan. Tanpa hidup melekat kepada Tuhan, maka buah yang kita hasilkan mungkin rasanya asam. Ya. Atau kita tidak berbuah, karena firman Tuhan katakan apa? Jika engkau tidak tinggal di dalam aku, maka engkau tidak akan berbuah. Saudara, hari ini kita sudah belajar bagaimana supaya kita sebagai orang Kristen, kita sudah dibawa keluar oleh Tuhan dari gelap kepada terangnya Tuhan. Dan Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita menghasilkan buah, dan buahnya adalah buah pertobatan, buah yang manis. Buah pertobatan, buah roh itu adalah buah yang manis. Sehingga setiap orang yang ada di sekeliling kita, di lingkungan, dimanapun, di tempat pekerjaan saudara, waktu mereka melihat, oh orang itu sudah berubah, orang itu luar biasa. Bukan karena hebatnya, tetapi apa? Karakternya mungkin dulu yang suka marah-marah, sekarang itu kok bisa ya lebih sabar. Saudara, kita harus mengalami pertumbuhan. Waktu kita mulai bertumbuh dalam Kristus, maka kita juga akan berakar. Akar kita semakin hari semakin kuat kalau kita bangun di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita akan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saya undang kita semua bangkit berdiri, saudara. Saudara, berapa banyak kita di tempat ini, kita mau mengakui di hadapan Tuhan, Tuhan, ampuni aku. Kalau sampai hari ini, aku belum menghasilkan buah yang baik, aku belum memuliakan Engkau, tapi biarlah hari ini Tuhan, kami sudah belajar bersama-sama bagaimana kami bisa bertumbuh dan berakar sehingga kami menghasilkan buah. Saudara, angkat tangan saudara. Saya mau berdoa buat setiap kita di tempat ini. Tuhan, Engkau lihat setiap kami. Bukan cuma tangan-tangan yang terangkat Tuhan, tapi mau memberikan hati kami kepadamu ya Bapa. Ajar kami Tuhan, untuk kami boleh bertumbuh di dalam Engkau. Semakin hari semakin berakar di dalam Engkau. Dan kami boleh menghasilkan buah yang lebat, buah yang manis. Kami boleh menghasilkan buah-buah pertobatan. Ada buah roh dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga nama Bapa itu boleh dipermuliakan. Tujuan hidup kami adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bukan untuk memuliakan hidup kami sendiri Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan, kami membuka hati kami. Kami minta pengurapan yang daripadamu Bapa. Sebab tanpa pengurapan-Mu kami tidak mampu. Kami minta kuasa daripadamu Tuhan. Biar kami mampu, kami melakukan, kami boleh berbuah dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Meteraikan firman-Mu ya Tuhan, sore hari ini. Roh Kudus, Engkau yang mengajar setiap kami, untuk kami lebih lagi mengerti apa yang harus kami lakukan.
Beri kami kemampuan untuk kami mengerti akan firman Tuhan. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa. Karena pengurapan-Mu yang memampukan setiap kami untuk tahan berdiri di hadapan-Mu Bapa. Hai iblis, engkau dengar, setiap kami yang ada di tempat ini sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kami sudah dibebaskan, kami sudah dipulihkan. Dan kami percaya, hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Iblis, engkau dengar, engkau tidak berhak lagi atas setiap kehidupan kami. Kami adalah anak-anak Allah. Kami adalah murid-murid Kristus yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan. Dan kami hancurkan segala kuasa-kuasa yang daripada Tuhan, yang mau menggagalkan setiap kehidupan kami, yang mau menghancurkan pertumbuhan kami sehingga kami tidak mengenal akan Tuhan secara baik. Kami patahkan, kami tolak, dan kami ikat di dalam nama Yesus. Dan biarlah kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.